Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini Sabtu 13 Desember 2025 diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada umumnya gambaran tentang sosok Yesus yang berdiri di luar sambil mengetuk pintu itu sering digunakan sebagai ilustrasi untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, dengan tujuan agar dengan kehadiran Yesus kita akrab dengannya serta dimampukan menjalani hidup ini dengan benar. Demikian juga lah dengan apa yang dikatakan dalam nats ini. Artinya, saudara-saudara, Tuhan Yesus sengaja menampakkan dirinya kepada Yohanes supaya Yohanes menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, secara khusus jemaat yang ada di Laodikia, supaya umat itu membuka hatinya untuk kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Soalnya jemaat Laodikia ini, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah yang mereka lakukan hanyalah ibadah rutinitas yang tidak mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. Dalam ayat 15 sebelum nats kita ini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Yohanes menegur mereka karena jemaat itu tidak membuka hati untuk Tuhan. Mereka sudah merasa senang dengan apa yang mereka miliki, seperti harta kekayaannya. Padahal di hadapan Tuhan justru mereka itu sangat melarat, malang, miskin, bahkan buta dan telanjang. Jadi karena sikap jemaat Laodikia yang telah menutup pintu hatinya, itulah makanya Tuhan Yesus melalui hambanya Yohanes berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya melalui nats ini semua orang dalam gereja Laodikia ditegur supaya mereka dapat mengalami persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan, seperti apa dulunya yang dialami oleh Paulus. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, awalnya Paulus dia mengejar dan menyiksa pengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada Paulus, Paulus pun langsung meresponnya sehingga terjadilah perubahan. Sampai-sampai Paulus berkata dalam kitab Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, demikianlah juga jemaat Laodikia perlu menyadari ketergantungan mereka pada Kristus. Karena memang hanya di dalam Kristuslah ada sukacita yang sempurna. Demikian jugalah dengan kita, saudara-saudara. Marilah kita membuka pintu hati kita, karena kepada mereka yang hendak membukakan pintu hatinya, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan seperti yang duduk makan bersama. Saudara-saudara, makan bersama itu menandakan hubungan pribadi yang dalam
dan intim dengan orang percaya. Dan ini juga merujuk pada perjamuan kekal di akhir zaman, yaitu perjamuan kawin anak domba, seperti yang disebutkan dalam Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Amin. Selamat beraktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.